Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Salah satu wujud nyata sembah kita kepada Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang memberkati kita, Allah yang menuntun kita dengan penyertaan-Nya yang sempurna, dan Allah yang telah menyerahkan segala sesuatunya bagi kita, termasuk nyawanya dalam Yesus Kristus Tuhan kita, demi keselamatan kita. Maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Wujud nyata penyembahan kita adalah mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Dia adalah bagian dari membangun relasi keintiman dengannya. Firman Allah berkata di dalam Markus 12 ayat 30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Malam hari ini yang pertama, suatu pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Allah? Saudaraku, dikatakan bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Apa arti dari serupa dan segambar dengan Allah? Saudara, di dalam kesegambaran dan keserupaan dengan Allah, artinya manusia memiliki pikiran Allah, perasaan Allah, daya cipta,
Manusia juga memiliki sifat dan karakter Allah. Manusia mewarisi apa yang Allah miliki. Dan yang tidak menjadi kesegambaran dalam hal manusia dengan Allah hanyalah dosa. Manusia berdosa, tetapi Allah tidak berdosa. Malam ini yang ingin saya tekankan adalah sifat dan karakter Allah. Bapak Ibu, oleh karena kita memiliki sifat dan karakter Allah, di mana Allah suka memberkati, Allah suka memberi, dan Allah mempersembahkan yang terbaik bagi kita termasuk nyawanya, maka sebagai anak-anaknya di dalam kesegambaran dengannya, saudara dan saya pun mesti demikian. Memiliki sifat dan karakter untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Allah yang memiliki karakter yang suka memberi, Allah yang suka memberkati, Allah yang suka mempersembahkan yang terbaik bagi kita, bahkan semua yang hidup di atas muka bumi. Perhatikan baik, Allah mengatur struktur alam semesta secara teratur untuk menolong kelangsungan hidup manusia dan segala yang hidup di muka bumi. Sinar matahari di waktu siang yang memberikan panas yang berguna bagi hewan dan tumbuhan, dan secara khusus bagi manusia. Apalagi di dalam masa-masa pandemi, semua manusia di muka bumi butuh sinar matahari dengan vitamin D-nya. Perhatikan juga Allah mengatur iklim dan musim yang silih berganti untuk menopang kelangsungan hidup kita. Bayangkan apa yang akan terjadi jika 1 tahun saja manusia tidak menikmati sinar matahari dan hidup hujan sepanjang hari. Atau sebaliknya, manusia hanya mengalami kemarau yang berkepanjangan selama 1 tahun. Allah kita sungguh baik. Ia mengatur segala sesuatu dengan begitu teratur demi kelangsungan saya dan saudara. Pemazmur menggambarkan persembahan Allah bagi manusia di dalam Mazmur 104. Di dalam ayat 10-15 dikatakan, Engkau melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara dedaunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput-rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Wow, luar biasa. Allah kita sungguh baik. Ia mempersembahkan yang terbaik bagi kita, termasuk nyawanya. Hal yang kedua, alasan kita harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia, sebab Ia Tuhan dan Allah yang maha besar. Bapak Ibu, sekali lagi kita bersyukur kita menyembah Allah yang besar dan penuh kuasa di antara Allah-Allah yang tidak punya kuasa, yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir. Kita tidak menyembah Anubis, Isis yang disembah oleh Mesir pada zaman Mesir kuno. Kita tidak menyembah Baal, Aseria yang disembah oleh bangsa Kanaan. Kita tidak menyembah Zeus, Hera, Hermes, Poseidon, Ares yang disembah oleh orang-orang Yunani kuno. Yang kepada Allah-Allah seperti ini, bangsa-bangsa itu mempersembahkan yang mereka anggap terbaik. Bahkan tidak sedikit mereka mempersembahkan anak-anak mereka dibakar di dalam api untuk menghormati Allah yang tidak memiliki kuasa apapun. Tetapi saya dan saudara, hari-hari ini mari kita melihat Allah kita yang kita sembah adalah Allah Eloah, yaitu Allah yang kuat, Allah Elohim, yang Allah sang pencipta yang maha kuasa, Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi, Allah El Olam, Allah yang kekal, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kita menyembah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Yehovah Sireh, Tuhan yang menyediakan, Yehovah Rohi, Tuhan gembalaku, Yehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku, Yehovah Mekadiskem, Tuhan yang menyucikan, Yehovah Tsikenu, Tuhan keselamatan kita. Kepada Allah ini yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel, kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Maleakhi 1 ayat 11 mengatakan,
Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Hal yang ketiga, mengapa kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Allah? Karena persembahan yang terbaik diindahkan oleh Allah. Bapak Ibu, manusia pada generasi mula-mula, dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 3-4, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dari korban persembahannya itu. Perhatikan baik. Korban yang berkenan di hadapan Allah adalah korban yang diindahkan oleh Allah. Dan Habel telah melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Diceritakan juga di dalam Kejadian 8, di mana Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan, aku tidak mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Wow. Persembahan yang terbaik, persembahan yang harum diindahkan oleh Allah. Hal yang keempat, mengapa kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah? Karena firman Allah menyerukannya. Bapak Ibu, dari sekian banyak seruan firman Allah, saya ambil 2 saja yang didahului dengan kalimat yang terbaik. Di dalam Keluaran 23 ayat 19a dikatakan, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Yehezkel 44 ayat 30a mengatakan, dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan dari segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, hal yang berikutnya, saya mau katakan malam ini bahwa jangan mempersembahkan yang tidak baik bagi Allah kita. Mengapa? Kebenaran firman Allah menerangkan kepada kita sebagai berikut. Pertama, jika saudara mempersembahkan yang tidak baik bagi Allah, maka itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ulangan 17 ayat 1 mengatakan, jangan engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Ingat baik, jika saudara mempersembahkan yang tidak baik, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, jika saudara mempersembahkan yang tidak baik, itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Firman Allah mengatakan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, jika kepada orang-orang yang saudara anggap layak dihormati, kepada pejabat-pejabat dunia, saudara bisa memberikan yang terbaik, maka persembahkanlah yang terbaik bagi Allah. Jika tidak demikian, itu adalah kejahatan di hadapannya. Yang ketiga, jika engkau mempersembahkan yang tidak baik, itu akan membawa kutuk dalam hidupmu. Melaiki 1 ayat 14 mengatakan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, artinya yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Ayat ini dimulai dengan kata terkutuk. Haleluya. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mari berhati-hati di dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Hal berikutnya, bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kita? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang pertama untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah, yang pertama, mempersembahkan dari hati.
Saudara perhatikan kisah yang terekam di dalam Lukas 7 ayat 36-50. Di sana diceritakan ketika Yesus ada di rumah Simon, orang Farisi, ada seorang perempuan berdosa mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya. Ia tahu ia berdosa, dengan kerendahan hati ia mencucurkan air matanya di kaki Yesus. Barangkali itu adalah sebuah tanda penyesalan atas dosa-dosanya. Dan dengan rambut yang adalah mahkotanya, ia memakai rambut untuk mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian ia meminyaki Yesus dengan minyak wangi. Wanita ini telah mempersembahkan hidupnya dari kerendahan hati yang paling dalam. Dan dengar baik, Yesus berkenan dengan persembahan ini. Haleluya. Bagian yang lain terkait dengan mempersembahkan dari hati adalah, saudaraku perhatikan, Matius 5 ayat 22-23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu, Allah melihat setiap hati kita yang membawa persembahan kepadanya. Dan jika hari-hari ini jika engkau mempersembahkan sesuatu, tetapi engkau masih hidup di dalam kebencian, hatimu menyimpan banyak hal, engkau masih menyimpan kepahitan, kebencian, kemarahan, iri hati dengan orang lain, atau orang juga berbuat hal yang sama kepada engkau dan engkau tidak mengampuninya, maka engkau harus mencari orang itu, berdamai dulu dengan dia, barulah membawa persembahan kepada Allah. Jika tidak demikian, Allah tidak berkenan. Berikanlah persembahan yang terbaik dari hati kita yang benar di hadapan Allah. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik? Mempersembahkan dengan iman. Dikatakan karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kemudian di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara yang terkasih, membawa persembahan kepada Tuhan, apakah itu dalam pujian, penyembahan, ataukah saudara memberikan nasar, ataukah saudara ingin mempersembahkan korban khusus, dan berbagai hal yang berkaitan dengan persembahan, persembahkanlah dengan iman. Karena itu sangat berkenan di hadapan Allah. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik? Persembahkannya dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Allah mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Hal yang terakhir, saudaraku, hal yang terakhir, berkat bagi orang yang mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kita. Berkat yang pertama, dengar baik-baik, Allah dapat mengubah setiap kutuk menjadi berkat dalam hidupmu jika engkau mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Tadi dikatakan di dalam Kejadian 8 ayat 21 dan sampai 22, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jika kita mempersembahkan yang terbaik dari hati kita yang paling dalam, maka Allah akan mengubah setiap kutuk dosa yang tadinya harus ditimpakan kepada kita. Sebagai gantinya, Ia akan memberikan berkat bagi kita. Firman Allah berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim-musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Hal yang kedua, berkat bagi orang yang mempersembahkan yang terbaik. Rumah tangga kita diberkati jasmani dan rohani. Kitab Yehezkel 44 ayat 30 mengatakan, dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam, juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya, diakhiri dengan kalimat ini, supaya rumah-rumahmu mendapat
berkat. Haleluya. Berkat yang terakhir. Dengar baik, bukan hanya kita diberkati, tetapi berlimpah dan meluap. Di dalam Amsal 3 ayat 9-10 dikatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan banyaknya pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Berkat yang keempat, melimpah dengan segala karunia Allah, berkecukupan dan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan takut, jangan ditunda, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Waktu Anda berniat untuk melakukannya, Allah terlebih dahulu telah menyediakan bagi saudara. Percaya, haleluya. 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, sebagai penutup daripada kebenaran firman ini, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dalam menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family
di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.